Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, pernahkah satu waktu terbersit dalam pikiran sebuah tanya yang menjadi misteri? Mengapa orang jahat yang tidak bermoral hidupnya tampak lebih bahagia, sukses, bergelimang harta serta jabatan? Ada orang yang berproses dari nol, meniti setiap anak tangga karir dengan perjuangan yang luhur, hidup dengan cara baik, jujur, bermoral, dan menjaga integritas. Tapi karirnya seakan redup, hidupnya pas-pasan, seolah tak berharga. Di satu sisi, ada orang yang punya hati nurani, berusaha mengendalikan diri agar tidak berbuat jahat pada orang lain, tidak menyakiti orang lain, tidak merugikan dan menzolimi siapapun, bersikap santun, berlemah lembut dan peduli, justru dipandang sebelah mata, diremehkan, dan bahkan hanya dimanfaatkan saja. Tapi di sisi lain, ada orang yang tengil, serba tega nyalip di tikungan, tega pagar makan tanaman, menjilat atasan untuk menyingkirkan rekan, tidak peduli perasaan teman, bahkan menusuk di dalam selimut dan menggunting di dalam lipatan. Wow, menyakitkan memang ya. Padahal sejak kecil kita diajari orang tua, guru-guru kita untuk menjadi orang baik, berakhlak mulia, berbudi pekerti luhur, peduli, jujur, dan pentingnya moral dalam pergaulan sosial agar di masa depan dapat menjadi orang terpandang dan sukses. Pertanyaannya, di mana bukti hukum atau teori fisika yang mengatakan bahwa adanya gaya pantul di saat kita melempar sesuatu atau melempar bola ke dinding yang terjadi saat bola mengenai permukaan keras, atau mungkin terbersit tanya di dalam hati? Lalu di mana letak keadilan itu? Kok dunia ini malah berpihak pada orang yang jahat dan tidak bermoral? Ups, sabar dulu kawan. Kita lengkapi dulu pertanyaannya ya. Apakah kesuksesan dan kebahagiaan itu berbanding lurus dengan nilai-nilai moral yang kita anut? Haruskah kita menjadi orang jahat dan tidak bermoral untuk hidup sukses dan bahagia? Nah, supaya kita nggak salah menafsirkan ini, mari kita telaah fenomena menarik ya, agar kita tetap menjadi orang baik dan bermoral, tetapi bisa hidup sukses dan bahagia. Saudaraku, saat ini kita hidup di zaman pancaroba yang serba kompetitif. Itulah kenapa kadang moralitas kerap dikesampingkan. Untuk menjawab premis tadi, ternyata dalam ilmu psikologi ada teori yang relevan dengan tema mengapa orang jahat terkesan bisa hidup lebih sukses dan bahagia. Pertama adalah ada teori kepribadian The Dark Triad, 3 kepribadian yang cenderung negatif. Teori ini mengacu pada dimensi kepribadian yang cenderung dianggap negatif, yaitu psychopathy, narcissism, dan Machiavellianism. Orang yang menunjukkan ciri-ciri Dark Triad ini sering sekali memiliki dorongan yang kuat untuk mencapai tujuan pribadi mereka tanpa memperhatikan atau bahkan merugikan orang lain. Mereka dapat menggunakan sifat-sifat ini untuk memanipulasi situasi demi keuntungan pribadi mereka sendiri, yang dalam beberapa kasus dapat mengarah pada kesuksesan dalam karir atau kehidupan mereka. Psikopati ini adalah gangguan kepribadian yang ditandai oleh pola pikir antisosial, kurangnya empati dan penyesalan, serta kecenderungan untuk mengabaikan norma sosial dan moral. Orang dengan psikopat ini seringkali tidak mampu merasakan atau memahami perasaan orang lain. Mereka kurang memiliki empati dan tidak peduli dengan konsekuensi emosional dan fisik dari tindakan mereka kepada orang lain. Yang kedua, orang dengan psikopat ini cenderung manipulatif. Jadi dia sering menggunakan manipulasi untuk mencapai tujuan mereka. Mereka bisa saja sangat tega untuk memanfaatkan orang lain untuk keuntungan pribadi tanpa merasa bersalah atau bertanggung jawab atas dampak yang ditimbulkan. Kehidupannya nggak stabil meskipun beberapa psikopat itu bisa berhasil dalam bidang tertentu seperti karir, hubungan sosial. Kehidupan mereka itu cenderung kacau karena kecenderungan mereka untuk mengejar impulsivitas dan perilaku yang berisiko. Kemudian mereka cenderung tidak jujur dan kebutuhan akan sensasi, cenderung untuk berbohong atau menipu demi kepentingan mereka sendiri. Mereka juga mencari sensasi dan kegembiraan dalam tindakan-tindakan yang berisiko atau melanggar hukum. Seram sekali ya. Itulah kenapa di beberapa perusahaan atau instansi pemerintahan, ketika seseorang ingin melamar suatu pekerjaan, maka akan dites dulu kejiwaannya, khawatirnya sifat-sifat atau watak psikopat di dalam dirinya, agar nanti ketika bekerja sama dalam suatu instansi itu tidak merugikan orang lain.
Penting untuk dicatat bahwa diagnosis psikopat ini haruslah dilakukan oleh profesional kesehatan mental yang berkualifikasi. Jadi tidak semua orang dengan ciri-ciri psikopat ini disebut sebagai psikopat, dan penilaian yang komprehensif perlu dilakukan untuk mengkonfirmasi diagnosis. Machiavellianism adalah salah satu dari 3 dimensi dalam konsep Dark Triad yang mencakup psychopathy, narcissism, Machiavellianism. Orang yang memiliki ciri-ciri idealisme ini cenderung menggunakan manipulasi dan strategi yang tidak etis untuk mencapai tujuan mereka. Cenderungan untuk memanfaatkan orang lain dan cenderung melihat orang lain sebagai alat untuk mencapai tujuan pribadi mereka, bukan sebagai individu dengan nilai dan kebutuhan yang sama, tanpa mempertimbangkan dampak sosial atau moral dari tindakan mereka. Jadi ya sudah, semuanya itu berdasarkan hawa nafsu, kepentingan pribadi, dan untuk menunaikan hasrat serta ambisi dalam diri. Kepribadian The Dark Triad ini bisa kita jumpai tidak hanya dalam situasi dan kondisi tertentu saja, tetapi kasus ini juga bisa terjadi dalam kehidupan sosial, misalnya dunia kerja, dunia politik kekuasaan, organisasi kepemudaan, mahasiswa, juga dalam kehidupan sosial lainnya. Untuk itu, semoga kita terhindar dari hal-hal yang seperti ini, dan agar kita selalu punya kontrol diri, agar tidak berlebihan, agar tidak serakah, dan agar tidak berlaku dan berbuat jahat, apalagi melakukan tindakan-tindakan yang tidak berguna. Nah, kita kembali pada pertanyaan di awal tadi. Haruskah kita menjadi orang yang jahat dan tidak bermoral untuk terlihat bahagia dan sukses? Sebagai orang yang beriman dan mempercayai akan Adanya takdir, kodok, dan kodar, dan mempercayai bahwa ada kehidupan setelah kehidupan di dunia ini, yakni di akhirat nanti, maka kita harus tetap menjadi orang baik dan bermoral untuk mencapai mimpi dan cita-cita. Apakah orang yang mencapai kesuksesan dengan cara jahat dan tidak bermoral dan hidup terpandang dengan segala harta jabatan yang mereka miliki itu hidup bahagia? Kata siapa mereka bahagia? Itu hanya terlihat sukses dan tampak bahagia, tetapi hati mereka menderita. Karena di dalam diri setiap manusia ada hati nurani yang selalu berkata benar, yang tidak bisa kita ingkari meskipun berkali-kali kita berbuat salah dan tidak menyadari. Tidak akan bisa dibohongi hati nurani bahwa apa yang dilakukan itu merupakan sebuah kesalahan, kezoliman, dan merugikan orang. Sekali-kali tidak. Dan dalam diri mereka itu dihantui dengan rasa penyesalan dan ketakutan. Hanya saja ambisi dan keserakahan menutupi hati nuraninya sehingga terlanjur menikmati kenikmatan semu yang diraih dengan cara amoral. Lihat bagaimana kehidupan orang-orang yang serakah yang memenuhi ambisi pribadinya. Katakanlah mereka seorang pejabat yang terhormat atau pengusaha kaya raya dari hasil kejahatan dan keserakahan, pengeplang pajak yang nilep uang rakyat, atau menteri yang korupsi bansos yang sejatinya untuk keperluan masyarakat gunakan untuk kepentingan pribadi, bahkan keluarga menikmati hasil korupsi. Hakim yang tidak menegakkan hukum dan menerima uang sogokan. Tidak sedikit orang-orang yang sudah ketahuan itu harus mengakhiri hidupnya di jeruji besi dan bahkan harus mengakhiri masa tua di penjara. Belum lagi pertanggungjawaban di akhirat menanti. Lalu jika sudah begitu, apa gunanya lagi harta, pangkat, jabatan, ketenaran yang diperoleh dengan cara jahat dan tidak bermoral itu? Apalagi yang patut dibanggakan? Yang tinggal hanyalah penyesalan dan neraka. Hidup bergelimang harta dari hasil korupsi menyiksa jiwa, keluarga menanggung malu, sanak famili pun demikian. Hati tersiksa, pikiran tersiksa, karena rasa bersalah selalu menghantui dalam. Karena pada tempo yang lalu menzolimi orang lain, mengambil hak orang lain yang bukan menjadi hak, tidak akan tenang dan akan selalu dihantui oleh rasa bersalah. Semoga kita semua terhindar dari sikap yang tidak bermoral. Semoga kita semua bisa meraih sukses dan kebahagiaan dengan cara-cara yang bijak, dengan cara-cara yang bermoral, sehingga kesuksesan yang kita capai
bisa kita nikmati dan bisa kita syukuri dengan bahagia dan rasa tenang. Nah, saudaraku, hidup bahagia dan sukses bukan hanya tentang mencapai tujuan, tetapi juga tentang bagaimana kita mencapainya. Jadilah orang yang selalu memegang teguh nilai-nilai moral, karena kebaikan yang kita tanam akan memancar sebagai cahaya dalam kehidupan kita dan kehidupan orang lain. Jangan pernah meragukan bahwa kejujuran, empati, dan kerendahan hati adalah proses, adalah fondasi sejati kesuksesan. Jika kita berkomitmen menjalani hidup dengan integritas, kita membuka pintu untuk hubungan yang bermakna dan pencapaian yang membanggakan. Kesuksesan sesungguhnya tidak hanya diukur dari apa yang kita raih, tapi bagaimana kita mencapainya. Jalani hidup dengan hati yang jernih dan tangan yang bersih akan membawa kita melewati setiap rintangan dengan kepala tegak dan hati yang bahagia. Setiap pilihan yang kita buat membentuk jalan hidup kita. Pilihlah dengan bijak. Bahagia dan sukses bukan hanya tentang mencapai puncak, tetapi juga tentang membangun fondasi yang kokoh dari nilai-nilai yang benar. Integritas adalah pilar penopang kebahagiaan dan kesuksesan jangka panjang. Saat kita memilih untuk berbuat baik dan bertindak baik sesuai dengan nilai-nilai yang kita yakini kebenarannya, kita tidak hanya membangun masa depan yang lebih cerah bagi diri kita sendiri, tapi juga bagi dunia di sekitar kita. Berjuanglah untuk meraih impianmu dengan penuh semangat, tetapi ingatlah bahwa jalan menuju kesuksesan yang sejati tidak pernah melibatkan kompromi terhadap prinsip Moral yang tercela. Kebaikan hati dan ketulusan akan membawa kita jauh lebih daripada apa yang kita bayangkan. Dalam pencarian kita akan kebahagiaan dan kesuksesan, jangan biarkan gemerlap dunia mengaburkan intuisi moral kita. Tetaplah teguh pada nilai-nilai yang membimbingmu, karena hanya dengan demikian kita dapat hidup tanpa penyesalan dan dengan kebanggaan yang tak tergoyahkan. Selamat berjuang saudaraku. Terima kasih telah menonton tayangan ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.